Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di pagi hari ini kita akan melakukan kegiatan praktikum mata kuliah ilmu teknologi pengolahan telur dan susu yang akan disampaikan oleh 3 asisten praktikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita akan melakukan praktikum mata kuliah ilmu dan teknologi pengolahan telur dan susu. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nadia Ulfa, NIM D1D017220. Saya Muhammad Rifki, NIM B1D 017206. Saya Firmansyah, NIM B1D 018084. Baiklah, sebelum memulai praktikum, kita akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja alat yang akan kita gunakan pada acara telur. Untuk yang pertama, alat yang digunakan adalah timbangan house. Timbangan ini memiliki kepekaan 0,1 dan berat beban maksimal yang bisa ditimbang yaitu 500 gram. Selanjutnya untuk alat yang kedua yaitu jangka sorong. Jangka sorong ini digunakan untuk mengukur panjang, lebar, dan juga diameter telur. Untuk cara mengukur panjang dan lebar telur, saya akan contohkan. Untuk mengukur panjang telur, kita mengambil sumbu tertinggi seperti ini. Selanjutnya, untuk pengukuran lebarnya, kita juga mengambil yang tengah seperti ini. Dan untuk cara pembacaan skalanya, kita akan mengambil angka yang lurus dengan angka 0. Angka 0 yang berada di bawah, yaitu skala utama. Untuk alat yang ketiga yang akan kita gunakan yaitu depth micrometer. Seperti ini. Depth micrometer digunakan untuk mengukur tinggi albumen, yaitu putih telur, dan tinggi yolk, yaitu kuning telur. Alat yang keempat yang akan kita gunakan yaitu plat kaca. Plat kaca ini akan kita gunakan untuk menguji kualitas internal telur. Alat yang kelima yang akan kita gunakan yaitu yolk separator. Fungsinya adalah untuk memisahkan putih dan kuning telur dengan mudah. Alat yang keenam yang akan kita gunakan yaitu yolk color fan. Penampakan yolk color fan seperti ini. Ada sampai 15 seri. Alat ini akan kita gunakan untuk melihat warna kuning telur, termasuk seri ke nomor berapa. Alat yang ketujuh yang akan digunakan yaitu gelas ukur. Gelas ukur yang digunakan skalanya 25 ml. Gelas ukur digunakan untuk menentukan volume telur dengan cara kita siapkan gelas dan juga alat penampung air. Selanjutnya, gelasnya kita isi air sampai penuh dan agak terlihat sedikit cembung. Tujuan kita mengisi gelas dengan air dengan sedikit lebih cembung agar sekecil apapun benda yang kita celupkan, airnya akan jatuh.
Nanti air yang jatuh itulah yang akan kita ukur volumenya untuk menentukan volume telur. Alat yang kita gunakan juga yaitu katimeter. Seperti ini. Katimeter digunakan untuk mengukur ketebalan kerabang. Cara pembacaan alat katimeter yaitu sebelum digunakan kita harus memastikan bahwa jarumnya berada pada angka 0. Dan nanti skala yang kita baca yaitu yang berada di dalam lingkaran kecil. 1 kali putaran jarum pada alat katimeter ini menunjukkan 1 mm ketebalan kerabangnya. Alat yang terakhir yang akan kita gunakan yaitu leveling device. Fungsi leveling device ini adalah untuk menentukan grade telur. Apakah telur yang kita gunakan termasuk ke dalam large atau small. Ada 4 grade yang ada di leveling device ini. Untuk bahan-bahan yang akan digunakan pada acara praktikum telur, yaitu yang pertama 3 buah telur. Telur bebek, telur ayam kampung, dan juga telur ayam ras. Pada setiap telur akan diberi kode atau label untuk bisa memisahkan antara satu telur dengan yang lain. Seperti ini. Bahan selanjutnya yaitu alkohol dan juga kapas yang akan kita gunakan untuk membersihkan kerabang. Baik teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan memperkenalkan bahan atau alat dan bahan yang akan kita gunakan pada acara susu. Yang pertama, kita akan menggunakan termometer, yang dimana nanti kita akan menggunakan termometer ini untuk mengukur suhu daripada air yang kita gunakan pada acara pertama. Selanjutnya yaitu kita akan menggunakan laktometer untuk mengukur berat jenis susu yang akan kita amati pada acara praktikum. Selanjutnya yaitu jangka sorong. Seperti halnya di acara telur, teman-teman telah dijelaskan bagaimana penggunaan jangka sorong, jadi mungkin saya tidak perlu mengulangi kembali. Selanjutnya saya juga akan menggunakan pipet tetes yang sudah dilengkapi dengan rubber bulb, di mana pengguna rubber bulb ini mungkin teman-teman juga pernah dalam praktikum biokimia dan lain sebagainya, di mana untuk kita mengempeskan kita harus menekan angka S terlebih dahulu, baru kita menekan ini. Dan ketika kita ingin barulah kita mengambil cairan setelah dia udara nggak ada udara pada bagian atasnya. Selanjutnya kita akan menggunakan juga gelas ukur yang dimana ini memiliki skala 500 cm kubik dan ini made in GT itu Inggris ya, dari Inggris teman-teman. Berikutnya kita juga akan menggunakan tabung reaksi untuk kita masukkan sampel pada pengukuran kadar krim. Dimana nanti juga kita akan menggunakan jangka sorong juga ya pada pengukuran kadar krim, dan centrifuge yang nanti kita akan tampilkan fotonya. Dan untuk cara penggunaan centrifuge teman-teman nanti juga akan diperlihatkan tentunya dengan sesuai cara kerja yang telah ada pada panduan praktikum. Selanjutnya untuk acara ketiga kita akan menggunakan beberapa alat untuk acara ketiga ini. Yang pertama itu kita menggunakan seperangkat alat pelindung ya, dimana ada sarung tangan
teman-teman sudah tahu lah. Kemudian ada masker untuk menutupi bagian wajah kita, dan kaca pelindung yang kita gunakan untuk melindungi bagian penglihatan atau mata kita. Selanjutnya kita juga akan menggunakan pipet volume seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Kemudian ada butirometer. Nanti cara penggunaannya kita akan jelaskan, dimana di sini nanti kita pada acara ketiga ini kita menggunakan larutan kuat yaitu H2SO4 yang kalau terkena tangan itu bisa melepuh ya, bahkan nanti ya, teman-teman bisa membayangkan sendiri. Kemudian juga kita menggunakan kain tebal. Kain tebal ini yang kita gunakan nanti untuk melapisi butirometer ini pada saat pelaksanaan praktikum. Selanjutnya kita juga menggunakan centrifuge ya. Centrifuge nanti kita akan tampilkan fotonya, dan water bath. Begitu juga dengan water bath, nanti kita akan tampilkan fotonya seperti apa dan cara penggunaannya. Selanjutnya pada acara 4 kita akan menggunakan beberapa alat yang digunakan, yaitu pipet volume yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Kita menggunakan 10 mili, 5 mili dan 1 mili. Kemudian ada buret. Yang ini bisa kelihatan nggak, Man? Nggak apa, lihat sendiri video. Kelihatan ya? Nah, ini buret, nanti teman-teman akan dijelaskan cara penggunaannya ketika praktikum dilaksanakan. Kemudian yang ketiga itu ada Erlenmeyer. Ini yang teman-teman akan gunakan nanti. Kemudian ada beker gelas atau gelas piala, kayak piala. Dan itu juga akan menggunakan water bath. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan menjelaskan beberapa bahan yang akan kita gunakan pada acara susu. Yang pertama itu tentu kita akan menggunakan susu segar, dan pada acara 1 kita menggunakan susu segar. Kemudian intinya kalau bahan itu adalah barang yang atau bahan yang kita sekali pakai gitu, seperti kertas label, tisu dan lain sebagainya. Kemudian pada acara 2 kita akan menggunakan beberapa bahan, yaitu susu segar, kemudian larutan asam keras tadi yaitu H2SO4. Kemudian di acara 3 kita akan menggunakan susu segar, kertas label sama juga. Dan di acara 4 itu kita menggunakan susu segar 0,1 NaOH dan indikator fenolphthalein 1% dan kertas tisu, yang teman-teman bisa baca di panduan untuk bahan-bahan ini, dan itulah bahan yang akan kita gunakan untuk acara susu.